Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video inspiratif dari kami. Jangan lupa juga untuk komen di bawah ya, karena kami ingin dengar pendapat dan pemikiran kamu tentang video kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua. Dan tentu saja, mari kita berdoa agar perjuangan Palestina segera mendapatkan kemenangan dan kedamaian yang mereka dambakan. Kita mulai aja yuk. Pernahkah kamu merasa seperti bagian dari keluarga besar yang jauh? Mungkin kamu nggak tinggal satu rumah, tapi kamu merasa selalu ada satu ikatan yang sangat kuat yang bikin kamu selalu peduli dengan mereka meski berjauhan. Nah, itulah kira-kira yang dirasakan oleh Indonesia terhadap Palestina. Hubungan kita dengan Palestina bukan hanya soal politik atau diplomasi, tapi lebih dalam dari itu, seperti saudara. Sejak dulu, rakyat Indonesia selalu ada untuk Palestina. Bahkan sejak masa perjuangan kemerdekaan kita sendiri. Indonesia dan Palestina, seperti dua saudara yang saling mendukung meski terpisah jarak dan waktu. Palestina bukan hanya sekedar negara buat umat Islam Indonesia, tapi tempat yang menjadi simbol perjuangan, keadilan, dan kemanusiaan. Kekejaman yang terjadi di sana dan penderitaan warga Gaza rasanya seperti luka yang terasa di hati kita semua. Rakyat Indonesia ikut merasakan sakit itu, bahkan menjadi bagian dari perjuangan mereka. Dari aksi solidaritas hingga donasi, rakyat Indonesia selalu hadir memberikan dukungan nyata, membantu mereka yang membutuhkan. Tapi, meski begitu banyaknya bantuan yang diberikan, kenyataan di lapangan masih sangat jauh dari harapan. Gaza, yang sudah bertahun-tahun dikepung oleh Israel, terus merasakan dampak dari serangan udara dan darat. Angka-angka ini sangat menggugah hati. Lebih dari 2 juta orang di Gaza hidup dalam kemiskinan, dan puluhan ribu rumah rusak akibat serangan Israel. Mungkin kita hanya bisa mendengar kisah mereka, tapi itu sudah cukup untuk membuat kita merasa mereka adalah saudara kita yang harus diperjuangkan. Tapi tahukah kamu, baru-baru ini ada isu yang sangat kontroversial. Ada yang menyarankan agar warga Gaza dipindahkan ke Indonesia. Amerika Serikat Donald Trump memiliki wacana ingin memindahkan warga Gaza ke Indonesia. Hal itu disampaikan utusan khusus Donald Trump untuk Timur Tengah yakni Steve Witkoff. Disebutkan Trump dan timnya bekerja keras untuk mencari solusi jangka panjang untuk Gaza. Gimana menurut kamu? Indonesia sendiri dengan tegas menolak usulan itu. Juru bicara Kemlu RI Rauliansyah Sumirat membantah 2 juta warga Gaza akan ditampung di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pihaknya juga tidak pernah mendapat informasi apapun terkait relokasi warga Gaza ke Indonesia. Bukan karena kita nggak peduli, tapi karena kita percaya hak dasar warga Gaza adalah untuk tinggal di tanah kelahiran mereka. Relokasi itu nggak akan menyelesaikan masalah dan justru bisa merusak hak mereka untuk hidup sebagai warga Palestina. Indonesia ingin Palestina merdeka, bebas dari penjajahan, dan bisa hidup damai di tanah mereka sendiri. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Selain memberikan bantuan, Indonesia juga terus memperjuangkan hak Palestina di berbagai forum internasional. Indonesia nggak hanya sekedar berdoa, tapi aktif menyuarakan kemerdekaan Palestina. Di PBB, Indonesia terus mendesak agar dunia melihat masalah Palestina dengan serius. Kita ingin dunia tahu bahwa Palestina punya hak yang sama dengan negara-negara merdeka lainnya. Hak untuk hidup dengan damai, hak untuk bebas dari penindasan, hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Teman-teman, kita bukan hanya saksi dari perjuangan ini, kita bisa jadi bagian dari solusi. Solidaritas kita bisa membawa perubahan, bisa membantu mewujudkan perdamaian. Ini bukan hanya masalah Palestina, tapi masalah kemanusiaan yang harus dihadapi bersama
oleh seluruh dunia. Mari kita terus mendukung Palestina, baik dengan doa, bantuan, ataupun mendukung kebijakan-kebijakan internasional yang adil untuk mereka. Jangan biarkan ketidakadilan terus terjadi. Kita bisa mulai dengan diri kita sendiri, dengan menunjukkan bahwa kita peduli. Mari bersama-sama berjuang untuk Palestina, agar mereka bisa merasakan kedamaian yang pantas mereka dapatkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ini bisa membuka hati kita semua untuk lebih peduli terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk terus berjuang demi kebaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Juga, mari kita terus berdoa untuk Palestina. Semoga Allah memberikan kedamaian dan kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.